Pada video kali ini, mari kita bahas kisah Satomi Kitaguchi, gadis SMA berusia 17 tahun dari Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima, Jepang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Oktober 2004. Saat itu Satomi baru saja pulang dari sekolah jam 2 siang. Ia pulang sekolah lebih awal karena ada ujian akhir sekolah atau yang sering kita sebut sebagai UAS. Sepulang sekolah, dia memutuskan untuk tidur siang. Tetapi sebelum itu, Satomi memberi pesan kepada adiknya untuk membangunkan dia jam 4 sore karena ada jadwal kerja part-time. Jadi Satomi ini selain pelajar, dia juga sibuk kerja ya guys. Satomi kemudian menuju ke kamarnya yang berada di lantai 2. Nah, sekedar info ya guys, jadi di rumah keluarga Satomi ini bisa dibilang unik. Karena kamar Satomi yang di lantai 2 itu terpisah dengan bangunan rumah utama keluarga tersebut. Jadi bisa dibilang kamar Satomi ini akan jarang tersorot oleh anggota keluarga lain. Sekitar jam 3, adik dan nenek Satomi mendengar teriakan dan suara langkah turun tangga. Kemudian mereka pun langsung bergegas menuju kamar Satomi. Adik dan nenek Satomi kemudian melihat Satomi sudah bersimbah darah bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang berdiri menggenggam pisau di samping tubuh Satomi. Pria tersebut kemudian langsung menyerang adik dan nenek Satomi. Naasnya, sang nenek tertusuk 10 kali di bagian punggung dan perut. Namun, sang nenek masih bisa berusaha menelpon polisi sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Adik Satomi berhasil kabur. Dia berlari tanpa alas kaki sejauh 30 meter menuju gardening shop dan meminta tolong. Sayangnya, saat polisi dan tim rescue datang, pria tersebut sudah tidak ada di TKP. Saat olah TKP, polisi menemukan jejak sepatu pelaku, sidik jari, dan juga DNA dari pelaku. Satomi yang mendapat 10 tusukan di bagian leher dan dada langsung dilarikan ke rumah sakit bersama neneknya. Kemudian Satomi dinyatakan meninggal karena kehabisan banyak darah, sementara sang nenek masih bisa diselamatkan. 3 hari setelah kejadian, polisi mengumumkan sketsa wajah pelaku berdasarkan informasi dari sang adik. Diketahui bahwa pelaku berumur kurang lebih 20 tahun dengan tinggi sekitar 165 cm. Ciri lainnya yaitu badan berisi mata sipit, rambut kecoklatan, dan terdapat seperti bekas jerawat di wajah. Kemudian, dari jejak sepatu pelaku, diketahui bahwa pelaku langsung menuju ke kamar korban. Kemungkinan pelaku adalah orang yang mengetahui desain rumah korban atau orang yang pernah memasuki kamar korban. 3 tahun berlalu, tetapi kasus kematian Satomi masih belum terpecahkan hingga akhirnya bulan Maret tahun 2008 atau 3,5 tahun setelah kejadian, tiba-tiba polisi mengumumkan akan memberi reward uang 3 juta yen atau sekitar 380 juta rupiah kepada siapa saja yang menemukan informasi untuk membantu penangkapan pelaku. Tetapi tetap saja polisi tidak kunjung mendapatkan informasi yang kuat. Kasus ini tentunya mendapat sorotan dari berbagai pihak hingga menjadi kasus internasional. Setelah 14 tahun berlalu, tiba-tiba kasus ini menemui titik terang. Pada 13 April 2018, di Prefektur Yamaguchi, pria bernama Kashima Manabu, 35 tahun, ditangkap polisi karena kasus penganiayaan terhadap rekan kerjanya. Setelah diperiksa polisi, diidentifikasi sidik jarinya, dan dicocokkan dengan database, kemudian muncullah kenyataan yang sangat mengejutkan. Ternyata sidik jari Kashima cocok dengan sidik jari yang ditemukan di lokasi kasus pembunuhan 14 tahun yang lalu. Lalu, investigator mengambil DNA Kashima dan mencocokkan dengan DNA pelaku yang diambil dari kuku korban pembunuhan, yaitu Satomi. Di saat itulah kecurigaan berubah menjadi sebuah keyakinan. Setelah diinterogasi, Kashima mengakui kejahatannya. Saat itu dia merasa putus asa lalu melakukan suatu kejahatan. Pada 3 Mei 2018, Kashima ditangkap kembali atas percobaan pembunuhan nenek Satomi, dan pada tanggal 24 Mei, Kashima dituntut atas kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Di pengadilan tanggal 3 Maret 2020, Kashima mengakui atas semua perbuatannya. Kashima mengatakan selama hidupnya ia selalu berusaha melupakan kejadian yang merenggut nyawa Satomi.
Kashima juga mengatakan dirinya sendiri cocok mendapatkan hukuman mati, dan tentunya keluarga Satomi ingin Kashima dihukum mati juga. Pada tanggal 18 Maret 2020, Kashima akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak mengajukan banding. Nah, sebenarnya siapa sih sosok Kashima ini? Oke, jadi Kashima merupakan pria kelahiran Shimonoseki, Prefektur Yamaguchi, pada tahun 1983. Setelah lulus SMA, dia bekerja di perusahaan pengerjaan logam. Dia bekerja dengan disiplin setiap harinya. Namun pada tanggal 4 Oktober 2004, Kashima yang saat itu berumur 21 tahun, pagi itu terlambat bangun untuk bekerja. Kemudian dia berpikir dia akan dimarahi sambil masih berbaring di tempat tidur, dan Kashima mulai merasa benci berangkat kerja. Dia lalu memutuskan akan pergi ke Tokyo menaiki sepeda motor. Sebelum berangkat ke Tokyo, dia membeli kompas sebagai penunjuk arah dan pisau lipat untuk bertahan hidup di alam nantinya. Pada tanggal 5 Oktober, dia meninggalkan prefektur Yamaguchi, kemudian dia membuang telepon genggamnya ke sungai. Kashima yang telah sampai di Hiroshima melihat para gadis SMA dan dia memikirkan untuk melakukan tindakan asusila. Setelah itu dia mulai mencari mangsa dan menemukan Satomi yang saat itu kebetulan sepulang dari sekolah. Kashima mengikuti Satomi, kemudian menyusup ke rumah Satomi pada pukul 3 sore. Kashima berhasil masuk ke kamar dan menodongkan pisau ke Satomi yang sedang tidur tengkurap. Tetapi Satomi saat itu berhasil mencoba kabur namun terjatuh saat menuruni tangga. Kashima yang panik mencoba menarik Satomi untuk naik ke lantai 2 kembali. Namun Satomi melawan, kemudian Kashima mengancamnya dengan menusuk perut Satomi dengan pisau yang dia bawa. Tidak puas dengan menusuk sekali, kemudian Kashima menusuk Satomi berkali-kali. Kashima kabur menggunakan sepeda motor setelah menusuk nenek Satomi yang memergokinya. Dengan perasaan penyesalan yang dalam, Kashima tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama 3 hari kabur menuju Tokyo. Setelah 5 hari di Tokyo, Kashima lalu pulang kembali ke rumahnya di Yamaguchi. Pisau yang ia gunakan untuk menusuk, dia simpan di dalam laci rumahnya. Kemudian pada tahun 2005, dia mengingat insiden yang menimpa Satomi. Tanpa ragu, ia mencoba mencari di internet, kemudian Kashima tersadar dan baru mengetahui jika Satomi meninggal dunia. Pada tahun yang sama, Kashima sudah bekerja kembali di perusahaan teknik sipil dan pembangunan. Kemudian pada tahun 2018 bulan April, dengan alasan kesal, dia menendang kaki kiri teman kerjanya. Lalu teman kerjanya tersebut melaporkan polisi dan kemudian Kashima ditangkap. Setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa dia merupakan pelaku kasus pembunuhan yang menimpa Satomi pada tahun 2005.